Baik, selamat pagi para hadirin yang sudah hadir pada acara webinar di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. eh, Sebelum kita mulai untuk webinar pagi hari ini dengan judul Melihat Masalah Lebih Utuh, Pengantar Berpikir Sistem dan Sistem Dinamik. Perkenalkan dahulu sebelumnya, nama saya Arga Ditya Mawadati, saya Sekretaris Program Studi Teknik Industri Universitas Akprin Indonesia. Sebelum kita mulai webinar hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, sebelumnya saya sampaikan dahulu untuk acara webinar hari ini. Nanti susunan acaranya adalah pertama nanti sambutan dahulu dari Kaprodi Teknik Industri, karena kebetulan ini untuk webinar hari ini pengunduhnya gitu ya, itu dari kami Prodi Teknik Industri, sekalian nanti sedikit memperkenalkan gitu ya sedikit ilmu yang dipelajari di teknik industri yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Pak Bagus Hindarto Wibowo. Sebelum masuk, silahkan sedikit sambutan mungkin dari Pak Andrian Ema Putra selaku Ketua Prodi Teknik Industri. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Andri, monggo. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Bu Mawa. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Pembicara pada hari ini yaitu Bapak Agus Indarto Wibowo, STMSC. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya sedang menyelesaikan S3 di ITS. Kemudian Bapak Ibu dosen ya, Prodi Teknik Industri dan Teknologi Industri Universitas Akprin, Bapak Ibu dosen Universitas Akprin, Bapak Ibu tamu juga dosen-dosen dan praktisi dari kampus lain, dari institusi lain, para mahasiswa Akprin dan mahasiswa kampus lain, kami terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Mbak Dinda Dwi Mekar Putuwaringin, ini mahasiswa beasiswa Universitas Akprin yang sudah bersedia menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasinya. Dan terima kasih di sini kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Universitas Akprin Indonesia dalam meningkatkan suasana akademik di kampus ini dan untuk meningkatkan, memperkaya pengetahuan mahasiswa, Bapak Ibu, dan masyarakat umum dalam memahami dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang teknik industri, terutama tentang topik-topik terkini. Nah, pada hari ini nanti akan disampaikan materi oleh Bapak Agus tentang sistem dinamik, jadi salah satu topik simulasi dalam teknik industri. Kebetulan juga beliau sedang mengambil topik em, S3 tentang sistem dinamik adopsi dari motor listrik, ya jadi kendaraan listrik di Indonesia adopsinya pengaruh apa tuh namanya keberhasilan dalam meningkatkan penggunaan motor listrik di Indonesia ya dari segi simulasi dan ergonomi kalau tidak salah nanti. Ya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat bertanya jawab nanti dengan narasumber dan moderator. Semoga webinar pada pagi ini bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Mawar. Ya, terima kasih Pak Andri atas sambutannya. Selanjutnya, mungkin kita langsung masuk ke acara utama saja, nggih, yaitu perkenalan dahulu untuk pemateri kita pada hari ini. Mbak Dinda sudah bisa join atau belum ya? Sudah, Bu. Ya, oke.
Bentar. Ya, silahkan Mbak Dinda. Masih di mute. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman yang hadir pada acara webinar kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Mekar Putuaringin, mahasiswa Akprin Universitas Akprin Indonesia, jurusan Teknik Industri Angkatan 2024. Saya di sini selaku moderator pada acara webinar kali ini dengan judul Melihat Masalah Lebih Utuh, Pengantar Berpikir Sistem dan Sistem Dinamik. Sebelum memasuki materi pada webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vintage dari Bapak Agus Hindarto Wibowo ST MSc. Beliau yaitu dosen teknologi industri di Akpring University dan sekaligus mahasiswa S3 Institut Teknologi Surabaya. Beliau adalah dosen di program studi teknologi industri Akprin dengan keahlian dalam data mining, riset operasional, dan pemodelan sistem. Menyelesaikan S1 dari UII pada tahun 2015 dan S2 dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2018 dan saat ini sedang menempuh S3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Beliau aktif dalam berbagai proyek penelitian dan publikasi ilmiah serta berkontribusi dalam pengembangan kurikulum prodi. Perjalanan pendidikan beliau yaitu S1-nya jurusan Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia pada tahun mulai dari tahun 2011 dan 2015 dengan dengan judul skripsinya tentang tema pengendalian kualitas Six Sigma dan S2-nya sama dengan jurusan prodi Teknik Industri juga di Universitas Gajah Mada tahun 2015 sampai dengan 2018 tentang profiling kejahatan Kabupaten Sleman dan S3-nya sama seperti S1 dan S2-nya yaitu program studi teknik industri di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2024 sampai dengan sekarang dengan data mining, riset operasional dan pemodelan sistem. Selain eh, beliau juga menuliskan buku yang berjudul Ergonomi dan Faal Kerja serta Sistem Dinamik, sebuah metodologi berpikir sistem. Pengalaman beliau pada penelitiannya yang pertama itu ada tahun 2019 dengan judul penelitian prediksi kelulusan mahasiswa S1 Teknik Industri menggunakan data mining. Yang kedua itu tahun 2020 analisis postur kerja karyawan menggunakan Reba dan Rula. Pada tahun 2021 judul penelitiannya yaitu ada analisis pengukuran tingkat kualitas dengan Six Sigma di Make. Pada tahun 2022,
Judul penelitiannya itu ada analisis pemetaan kerja lini, produksi dan performance rating pekerja dengan metode FTE. Yang terakhir itu pada tahun 2023 dengan judul penelitiannya analisis pola perilaku konsumen menggunakan metode Association Rural Market Basket Analysis. Lalu publikasi ilmiahnya itu tahun 2020 sampai dengan sekarang. Itu yang pertama ada EOP Journal of Physics itu pada tahun 2020 dengan judul Comparative Analysis KNN Naive Bayes Decision Tree in Breeding Crimes. Yang kedua ada EOP Earth and Environmental Science itu tahun 2021 tentang analisis of employees work posture using REBA and RULA. Yang ketiga ada IP Conference Proceedings itu tahun 2023 dan tahun 2024 ada IAA Explore dan tahun 2025 itu ada Springer Natural. Pengabdian beliau kepada masyarakat itu yang pertama ada Technopreneurship Bank Sampah itu pelatihan pengolahan limbah sampah dan kewirausahaan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Dan yang kedua itu ada Industrial Technology 4.0 dengan workshop transformasi digital industri pada tahun 2020. Dan yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja itu tentang edukasi K3 di lingkungan rumah tangga pada tahun 2020. Dan yang keempat ada marketing media sosial itu pelatihan Instagram untuk UMKM pada tahun 2021. Beliau juga pemakalah seminar ilmiah pada yang pertama itu ada tahun 2019 itu iCatch tentang komparatif analisis algoritma prediksi kejahatan di Nusa Dua Bali. Pada tahun 2020 eh, di dengan judul Comparative Analysis Algoritma in Predicting Crime and Criminal itu juga di Nusa Dua Bali pada tahun 2021 itu dengan dengan judul International Symposium of Geoscience, Oil and Gas Engineering, Sustainable and Environmental. Itu menganalisis postur kerja Reba dan Rula di STIE Pariwisata API Yogyakarta. Dan 2023 itu berjudul Quality Level Measurement Analysis Using Six Sigma Dynamic di Universitas Akprin Indonesia. Dan 2024 itu di berjudul Analyzing Public Sentiment on Electric Vehicle in Indonesia di Universitas Teknologi Digital Indonesia Yogyakarta. Dan 25 ada Trending and Challenge in Simulation Modeling for Electric Motorcycle Adoption. Itu berada di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kompetensi dan minat penelitian beliau itu yang pertama ada data mining dan vehicle learning. Yang kedua ada riset operasional. Yang ketiga pemodelan sistem, ergonomi dan postur kerja. Yang terakhir itu technopreneurship and UMKM. Lalu kontak dan informasi beliau itu bisa melalui email
LinkedIn, Kantor, dan Google Scholar. Sebelum demikian pembacaan singkat CV dari Bapak Agus Hindarto Wibowo STMSC. Selanjutnya kepada Bapak Agus Hindarto Wibowo STMSC. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Iya, baik. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Andrean dan juga Bu Mawa dan juga moderator Mbak Dinda ya atas kesempatan ini. Oke, saya mungkin izin eh, share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu ya? Sudah ya. Saya lagi terlihat full screen ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi telah menyempatkan hadir di webinar Akprin pada pagi hari ini. Selamat datang. Perkenalkan nama saya eh, Agus Hendarto Wibowo yang nanti gitu ya selama kurang lebih berapa ya Mbak waktunya Mbak ya? 1 jam atau sekitar 60 menit ke depan lah ya. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar akademis gitu ya, terdengar akademis, eh, yaitu sistem dinamik begitu, sistem dinamik. Mungkin untuk beberapa jurusan seperti teknik industri itu juga nggak asing ya dengan kata-kata sistem dinamik karena memang ada mata kuliah pilihannya gitu. Tapi di sini saya berjanji ya akan berusaha untuk membuatnya lebih relevan, kemudian praktis dan juga mudah dipahami gitu oleh Bapak Ibu semua. Oke, kita akan banyak bicara tentang mengapa banyak solusi ya kita seringkali gagal dan bagaimana sebuah cara pandang baru itu bisa membantu kita untuk seperti mengambil keputusan, make a decision gitu ya, yang jauh lebih baik, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita, di pekerjaan kita atau di organisasi kita gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Saya ingin kita sedikit berinteraksi sejenak gitu ya Bapak Ibu. Eh, Coba kita lihat ya di layar itu ada 4 situasi lah kita sebut situasi gitu ya. 4 situasi. Ada situasi A, B, C, dan D gitu. Di mana A itu menerapkan solusi jangka pendek tapi gagal untuk jangka panjang. Yang B itu memperbaiki satu masalah tapi malah timbul 2 masalah baru di tempat lain. Yang C itu masalah yang itu aja tapi terulang terus gitu ya setiap tahunnya. Kemudian yang D bingung gitu kan apa akan masalah yang sebenarnya. Nah kan juga tugas Bapak Ibu mungkin menulis di kolom chat ya mana dari 4 situasi ini yang paling sering Anda alami. Jadi cukup tulis aja A, B, C atau D. Ya nanti mungkin saya beri waktu sedikit ya sekitar 30 detik mungkin. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dia mengisi B gitu, C, C, D.
Oke, oke. Jadi ini rata-rata ada yang C, D gitu ya. C, D, C, D, B, D, dan seterusnya. Oke, mungkin kita cukup aja gitu ya. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa eh, rata-rata yang isinya banyak yang C gitu ya. C atau D, ada juga yang B gitu. Jadi eh, ini bukti gitu. Ini bukti bahwa sebenarnya masalah yang kita hadapi ini Bapak Ibu itu masalah yang bisa dibilang masalah sistemik gitu ya, sistemik. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita berada di tempat yang tepat karena kita akan coba untuk bersama-sama untuk membedah mengapa ini bisa terjadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Pernah nggak sih eh, kita tuh menerapkan sebuah solusi gitu ya, yang mungkin Anda pikir itu sudah solusi yang terbaik atau solusi yang brilian gitu ya. Tapi entah kenapa 1 bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian itu malah justru muncul masalah baru yang lebih rumit gitu ya. Atau bahasanya ya mati satu mati tumbuh seribu gitu ya. Gitu ya. Atau mungkin kita ambil contoh lah di sebuah perusahaan misalnya. Kita memberi misalnya bonus besar gitu ke salah satu tim di perusahaan tersebut, misalnya tim sales misalnya ya, agar penjualannya nanti naik, kita kasih bonus yang besar. Tapi ternyata itu malah membuat tim lainnya itu malah justru kelimpungan gitu, misalnya kayak tim produksinya gitu ya, malah justru kelimpungan dan kualitas produknya malah jadi anjlok gitu. Nah, jelas kita semua pernah mengalaminya begitu ya. Itu hanya salah satu contoh yang ada di perusahaan. Jadi hari ini kita akan bedah mengapa itu terjadi dan bagaimana itu caranya untuk menghindarinya. Oke, kemudian, nah ini adalah outline ya atau peta perjalanan kita untuk 60 menit ke depan gitu Bapak Ibu. Yang pertama kita akan mencoba untuk mengidentifikasi mengidentifikasi eh, mengapa solusi sering gagal itu kita sebut musuh kita gitu ya. Mengapa solusi kita sering gagal. Kemudian yang kedua, kita juga kenalan dengan new paradigm gitu ya. Paradigma baru atau cara pandang baru gitu. Cara pandang baru yaitu yang kita sebut dengan berpikir sistem atau sistem thinking. Nah, yang ketiga, kita akan masuk ke toolsnya gitu atau alatnya, yaitu yang tools dasarnya itu adalah metodologi menggunakan sistem dynamic. Gitu ya. Kemudian yang keempat kita lihat bagaimana sih model dan simulasi komputer itu berperan di sini. Gitu. Ya, yang kemudian yang kelima yaitu yang paling penting adalah apa manfaat dari webinar ini buat kita semua nantinya. Oke, kita masuk ke jebakan pertama. Saya bilang jebakan gitu Bapak Ibu. Jebakan pertama karena ini eh, sering terjebak di sini gitu ya. Jebakan pertama. Dan yang paling umum gitu ya, yang paling umum yaitu adalah apa yang kita sebut dengan berpikir silo gitu. Silo ya bukan silo ya. Silo kan bahasa Jawanya duduk silang gitu ya. Berpikir silo atau terkotak-kotak, tersekat-sekat gitu ya. Berpikir secara terkotak-kotak. Nah, saat ini gitu ya, saat ini di dunia modern saat ini ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita dididik untuk menjadi seorang spesialis, gitu. Spesialis. Misalnya eh, tim marketing itu berarti ahlinya di marketing, gitu. Tim keuangan ahli di keuangan. Nah, masalahnya kita jadi begitu ahli gitu ya, kita jadi begitu ahli di bidang kita, jadi lebih deep and narrow gitu ya, lebih eh, ahli di bidang kita. Sampai-sampai kita tuh lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya eh, berpengaruh loh ke sekitar kita, ke tim yang lain gitu ya. Kita fokus untuk
memperdalam, memoles bagian kita menjadi seorang spesialis gitu ya. Tapi kita lupa bahwa bagian kita adalah bagian dari whole gitu ya, whole atau keseluruhan yang lebih besar. Jadi kita tidak melihat gambaran secara utuhnya begitu. Oke, kemudian, nah di sini ada sebuah eh, cerita metafora gitu dari metafora kuno dari Hindustan yang menurut saya ini sangat bagus ya untuk menggambarkan ini. Jadi ada 6 orang buta, maaf saya sebut orang buta yang sebelumnya tuh belum pernah lihat gajah sebelumnya gitu ya, belum pernah lihat gajah, lihat aja belum pernah, apalagi megang gitu ya, bener-bener belum pernah lihat. Nah suatu ketika ada kesempatan untuk apa ketemu gajah gitu. Terus saat orang pertama tuh megang kakinya, kemudian dia bilang, oh gajah itu seperti pohon ternyata ya gitu, atau seperti bambu gitu ya, karena megang kakinya. Kemudian orang yang satunya megang ekornya gitu ya, ekornya misalnya. Oh bukan, gajah itu seperti tali gitu ya, atau seperti apa? Utas tali gitu ya, karena yang dipegang ekornya. Kemudian yang satunya megang telinganya itu, oh kalian salah semua ini. Eh, Gajah itu kayak kipas karena tipis gitu ya, lihat pegang kupingnya. Nah sekarang pertanyaannya ya siapa yang benar gitu kan? Siapa yang benar? Ya semuanya benar gitu, semuanya benar. Tapi berdasarkan pengalaman mereka yang terbatas gitu. Jadi semua benar, tapi ini memang berdasarkan pengalaman mereka yang terbatas. Nah, tapi apakah mereka berhasil untuk mendeskripsikan gajah secara utuh? Apakah mereka berhasil mendeskripsikan gajah secara utuh? Of course not gitu ya. Tentu ya gitu ya. Tentu tidak bisa mendeskripsikan gajah secara utuh. Nah, inilah yang terjadi ketika kita itu ada di dalam silo tadi itu ya. Di slide sebelumnya silo silo kita masing-masing itu masih terkotak-kotak dalam berpikir gitu. Nah, di jebakan kedua Bapak Ibu, eh, kita itu terlalu sebut saja reaktif begitu ya. Terlalu reaktif. Kita fokus pada kejadian gitu. Ini sering terjadi gitu ya. Kita fokus pada kejadian. Misalnya contoh di berita itu ada apa? Kejadian bencana banjir misalnya, bencana banjir. Eh, Kemudian apa reaksi kita gitu ya? Apa reaksi kita? Mungkin reaksi kita, ayo kita kirim bantuan gitu. Atau ayo kita bangun apa namanya? Tanggul yang lebih tinggi gitu. Atau misalnya contoh lain itu di perusahaan atau di kantor gitu ya. Kejadiannya adalah penjualan menurun, kemudian reaksi kita itu adalah misalnya ayo kita apa ya, misalnya bakar uang gitu ya, atau adakan diskon besar-besaran kunci gudang gitu. Nah, gitu. Jadi ada beberapa reaksi gitu ya. Tidak ada yang salah gitu ya Bapak Ibu ya dengan reaksi-reaksi tersebut. Tapi cara berpikir seperti ini itu bisa dibilang gagal ya, gagal dalam melihat polanya gitu, patternnya atau polanya gitu. Jadi kenapa banjir ini terjadi setiap tahun misalnya? Why gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, why? Kenapa penjualan kita naik turun misalnya seperti ini, naik turun setiap 3 bulan misalnya seperti itu. Jadi kita itu sibuk eh, memadamkan apinya gitu, tapi kita tidak pernah mencari tahu siapa sih yang terus-menerus menyalakan korek apinya gitu ya, atau memantik apinya gitu. Jadi itulah ya, jadi berpikir orientasi kejadian yang kita terlalu reaktif begitu.
Nah, solusinya, Bapak Ibu, adalah kita mengubah cara pandang kita. Kita ubah cara pandang kita yang tadinya terkotak-kotak, reaktif, gitu. Kita ubah cara pandang kita. Kita coba eh, beralih ke paradigma berpikir sistem, gitu ya. Paradigma baru, berpikir sistem. Jadi ini adalah sebuah kacamata baru, begitu. Yang prinsip dasarnya sederhana, Bapak Ibu. Prinsip dasarnya yaitu tidak ada masalah, tidak ada problem atau masalah yang berdiri sendiri, gitu. Selalu ada keterkaitan. Jadi setiap masalah itu nggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada keterkaitan dengan eh, faktor yang lain, gitu. Kalau berpikir secara tradisional, mungkin yang belum paradigma berpikir secara sistem itu membedah masalahnya, kemudian melihat bagian-bagiannya. Jika berpikir sistem itu adalah melihat bagaimana bagian-bagian itu saling berinteraksi, saling terhubung. Jadi melihat secara utuh gitu ya, melihat secara keseluruhan atau secara whole gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu dari tadi kita ngomong sistem-sistem gitu. Apa itu sistem gitu ya? Kita sering mendengar ya di kehidupan sehari-hari kita mendengar kata-kata sistem, sistem pencernaan, sistem eh, tata surya, dan sistem-sistem lain. Nah, sistem itu bukan cuma apa kumpulan kumpulan banyak hal begitu ya. Sistem itu bukan cuma kumpulan banyak hal. Misalnya tumpukan batu bata, tumpukan batu bata di jalan itu bukan sistem gitu ya. Itu bukan sistem. Itu cuma kumpulan aja gitu ya. Itu cuma kumpulan aja. Tapi ketika batu bata yang disusun menjadi sebuah bangunan, sebut saja rumah mungkin gitu ya. Nah, itu baru disebut dengan sistem. Gitu ya. Jadi ada bedanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya sekedar tumpukan atau kumpulan gitu. Nah, kenapa? Kenapa itu bisa dibilang sistem ketika batu batanya itu disusun menjadi sebuah rumah? Karena di situ ada tujuannya pertama Bapak Ibu. Dan setiap bagian gitu itu saling berinteraksi gitu. Maka itu baru bisa dibilang sistem ya. Tubuh kita itu adalah sistem yang sempurna ya. Sistem pencernaan misalnya atau ya mungkin yang ahli di kedokteran ya dari otak, oksigen dan sebagainya macam lah itu ya. Dari sistem yang sempurna gitu. Kemudian mungkin eh, di tempat kerja Bapak Ibu di perusahaan itu ada sebuah sistem kota kita, tempat kita tinggal, kota itu juga termasuk sistem eh, perubahan cuaca atau terjadinya hujan dan sebagainya macam itu adalah sebuah sistem karena semuanya itu terdiri dari elemen-elemen yang memang saling mempengaruhi begitu. Nah, di sini ada saya kutip sedikit dari buku yang ditulis oleh Donella H. Meadows yang berjudul Thinking in Systems Primer gitu ya. Jadi di sini a system is an interconnected set of elements. Jadi sistem itu adalah sekumpulan eh, elemen gitu ya yang saling berhubungan, an interconnected set of elements gitu. That is coherently organized in a way that achieves something yang terorganisir gitu ya, terorganisir secara koheren, coherently organized sehingga mencapai sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan terorganisir secara coherently sehingga menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, prinsip kunci pertama Bapak Ibu dari berpikir sistem adalah holisme atau sinergi, yang mana artinya
kinerja keseluruhan sistem, ya, itu bukan sekedar penjumlahan dari bagian-bagiannya, atau seringkali hasilnya itu jauh lebih besar gitu ya, seringkali hasilnya jauh lebih besar. Analogi eh, seperti yang ada di gambar itu Bapak Ibu. Sebentar. Gambar ya Bapak Ibu, ini ada gambar sapi gitu ya. Jadi jika kita punya seekor sapi gitu ya, seekor sapi atau eh, gambar sapi atau sapi utuh, sapi yang beneran aja deh, ya. Sapi yang beneran itu ya. Eh, Lalu misalnya kita bagi dua sapinya gitu, kita potong belah jadi dua. Apakah kemudian Anda mendapatkan dua sapi kecil gitu? Kan enggak ya. Sapi besar dipotong tengahnya terus kita jadi punya dua sapi kecil gitu kan enggak ya. Of course not gitu. Tidak, tentu tidak gitu. Anda dapat bagian kepala dan juga gambar sorry, bagian belakang sapinya gitu ya, ekor sapinya. Tapi itu bukan sapi lagi namanya gitu kan. Artinya kita tidak bisa memahami sistem yang di analoginya adalah sapi hanya dengan mempelajari eh, bagian-bagiannya aja secara terpisah. Jadi kita harus memang mempelajarinya secara utuh gitu ya, sapi secara utuh gitu. Dividing does not mean duplicating. Membagi tidak berarti menjadi duplikat begitu ya. Oke, kemudian prinsip yang kedua Bapak Ibu adalah fokus pada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Kalau cara berpikir tradisional secara umum itu lurus atau linier gitu. Misalnya A menyebabkan B gitu ya. Selesai gitu. Sudah A menyebabkan B. Kemudian cara berpikir sistem itu melingkar, melingkar atau bahasanya sirkular, sirkular. Contohnya misalnya A menyebabkan B, B menyebabkan C, dan C bisa jadi balik lagi mempengaruhi A gitu ya. Misal contohnya eh, ini ya, kita sebut ini adalah umpan balik sebenarnya. Namanya umpan balik atau feedback ya, atau feedback. Nah, contohnya itu misalnya kok lebih mudah dipahami, misalnya bekerja lebih keras itu kita kasih nama A, gitu ya. Bekerja lebih giat itu kasih nama A. Kemudian jika kita bekerja secara giat gitu, maka mengakibatkan dapat tambahan bonus gitu ya, itu yang B gitu. Kemudian dengan mendapatkan bonus maka mengakibatkan kita jadi semakin semangat misalnya, itu adalah C-nya gitu. Nah, kalau kita kayak semangat maka nyambung lagi ke A gitu ya, menjadi kita bekerja lebih giat lagi. Dan itu menjadi eh, sirkular gitu ya, jadi sirkular eh, yang disebut dengan umpan balik atau feedback gitu. Nah, eh, tadi di slide sebelumnya kita bicara soal feedback, umpan balik yang melingkar gitu ya. Nah, ini adalah gambar wujud visualnya Bapak Ibu. Ini adalah bahasa dasar lah ya, bahasa dasar dari sistem dinamik. Namanya causal loop diagram. Ini mungkin beberapa kita sudah tidak asing ya dengan istilah causal loop diagram, terutama yang mahasiswa yang jurusan teknik industri. Nah, jadi hanya ada dua tipe lingkaran di dunia ini, Bapak Ibu, di alam semesta ini. Dasarnya ada dua ini. Yang pertama itu adalah lingkaran penguatan, atau biasanya disebut lingkaran R gitu ya, atau reinforcing loop, atau biasanya disebut juga efek bola salju lah bahasanya, efek bola salju. Contohnya misalnya yang mudah dipahami, eh, misal semakin banyak
saldo tabungan kita di dalam bank, gitu ya, maka semakin besar juga eh, bunga yang didapat, misalnya seperti itu, bunga yang didapat. Jadi bunga itu menambah saldo tabungan yang membuatnya jadi lebih besar lagi. Jadi ini adalah bisa dibilang lingkaran yang terus tumbuh gitu Bapak Ibu. Jadi punya tabungan besar, dapat bunganya besar, otomatis bikin saldo kita meningkat dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah lingkaran tumbuh, yang tumbuh. Kemudian yang kedua itu ada lingkaran penyeimbang namanya, atau lingkaran B biasanya, atau balancing loop. Ya. Itu lingkaran penyeimbang, balancing loop. Yang tujuannya adalah menstabilkan Bapak Ibu, menstabilkan. Jadi di situ ada tanda plus minus ya, kalau kita lihat di situ ada tanda plus minusnya. Kalau ini plus dan plus ya, karena ini lingkaran yang terus tumbuh gitu. Kalau ini adalah balancing loop yang mana tujuannya adalah menstabilkan gitu. Misalnya contoh ini rasa lapar dan aksi makan gitu ya. Jadi eh, ketika apa namanya kita lapar gitu ya, ketika kita merasa lapar, hal tersebut akan memicu kita untuk makan gitu ya. Lapar ya makan gitu. Nah, setelah kita makan, otomatis rasa lapar kita kan menurun ya karena udah makan, udah kenyang. Kembali lapar lagi, kemudian makan lagi dan seterusnya. Sistem kembali ke titik setimbang, seimbang lagi. Lapar, makan, kemudian rasa laparnya menurun, lapar lagi, makan lagi dan seterusnya. Sehingga itu disebut sistemnya kembali ke titik seimbang, balance itu. Nah, semua masalah kompleks di dunia ini, baik itu apa saja, kemacetan, krisis iklim, kegagalan bisnis dan lain-lain, itu adalah gabungan dari ratusan atau bahkan ribuan dari lingkaran-lingkaran ini, Bapak. Jadi ketika sebuah masalah itu apa kita jabarkan gitu ya, kompleksnya itu ya, itu adalah gabungan dari banyak lingkaran-lingkaran ini. Tapi untuk dasarnya ya hanya reinforcing dan juga balancing gitu. Kemudian, nah ini adalah prinsip kunci ya, menurut saya prinsip kunci Bapak Ibu yang ketiga ini. Prinsip kunci yang paling penting dan seringkali malah jadi yang biang kerok kegagalan kita gitu ya. Jadi malah seringkali eh, sering dilakukan gitu. Yaitu adanya jeda waktu atau delay, time delay. Nah, di dunia nyata gitu ya, di dunia nyata, di real world, in the real world gitu. Aksi dan reaksi itu tidak selalu instan, tidak seperti kita makan cabai terus pedesan gitu ya, langsung ke pedesan itu. Jadi di dunia nyata itu tidak seperti itu. Anda tidak mungkin menanam pohon hari ini gitu, terus besok sore udah panen buahnya gitu. Ya. Jadi itu ada jeda waktunya gitu. Anda minum obat hari ini, kemudian akan sembuh lagi, akan sembuh mungkin sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Anda menerapkan kurikulum pendidikan misalnya, pendidikan kurikulum baru ya di hari ini. Tapi hasilnya mungkin baru kelihatan 10 tahun lagi saat siswanya atau mahasiswanya udah lulus begitu. Jadi di situ ada jeda waktu atau time delay-nya. Nah, masalahnya Bapak Ibu itu pembuat kebijakan saat ini itu sering tidak sabar gitu, ya. Sering tidak sabar karena tidak melihat hasilnya secara instan gitu ya. Udah dibuat kebijakan A, ternyata kok nggak ada hasilnya nih, ganti kebijakan lain. Terus nggak ada hasil lagi, ganti kebijakan lain. Kebijakan diubah lagi, diubah lagi. Padahal sistemnya itu sedang berproses sebenarnya.
Nah, mengabaikan jeda waktu ini malah sangat berbahaya sebenarnya kan. Dan sering dilakukan. Misalnya contoh penelitian saya tentang electric vehicles gitu ya. Itu kebijakannya kan sudah eh, keluar, kemudian ada perubahan lagi, dihapuskan, ganti lagi. Nah, jadi itu yang membuat apa? Jadi ini ya berbahaya gitu ya kalau menurut saya. Padahal sistemnya menurut saya sedang berproses. Jadi mungkin kita aja yang tidak sabar untuk melihat hasilnya gitu. Kenapa tidak ada hasilnya dan seterusnya. Nah, jadi apa masalah sebenarnya? Kita perlu mendefinisikan ulang dulu apa itu problem, apa itu masalah. Secara tradisional, kita bilang masalah adalah sebuah kesenjangan gitu ya. Kita bilang masalah adalah kesenjangan. Jadi misalnya ada target 100 terus dapatnya cuma 80 misalnya. Kemudian berikut masalahnya adalah di 20-nya gitu ya. Target 100 tapi cuma dapat 80. Itu masalahnya ada di 20-nya. Nah, tapi kalau di dalam sistem dynamic, masalah itu lebih dalam Bapak Ibu. Lebih dalam. Masalah itu ketidakmampuan gitu ya. Ketidakmampuan kita untuk memprediksi perilaku dari sistemnya itu begitu. Misalnya masalah kita itu adalah kita tidak tahu kenapa kita cuma dapat 80 yang tadi ya. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya gitu ya agar bulan depan bisa dapat 100. Kita tidak paham bagaimana semua elemen tadi seperti umpan balik, jeda waktu atau time delay tadi dan interaksi lainnya itu bekerja sama gitu ya dalam menciptakan hasil 80 tadi itu. Oke, sekarang kita masuk ke alatnya Bapak Ibu. Jadi, atau toolsnya gitu. Dari tadi kita membahas tentang eh, system thinking, atau berpikir sistem. Itu adalah cara pandang atau filosofinya, eh, paradigmanya gitu ya. Nah, sistem dynamic ini adalah metodologinya Bapak Ibu. Metodologi dasarnya gitu ya. Ini adalah bahasanya berarti how to gitu ya. Bagaimana ya. Bagaimana how to. Nah, sistem dynamic ini adalah sebuah metode atau metodologi untuk memahami sebuah sistem yang kompleks. Kata kuncinya itu sistemnya harus kompleks, ya. Kompleks. Dan yang sifatnya dinamis, dinamik. Sifatnya dinamik atau dinamis itu artinya eh, terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Ya, syaratnya sih itu ya. Kalau masalah-masalah simpel kayak cuman memperbaiki eh, apa mesin mesin cuci di rumah misalnya itu tidak kompleks ya sehingga tidak perlu dengan menggunakan sistem dinamik dan seterusnya. Nah, kuncinya ada di sistem yang kompleks dan sifatnya dinamis ya, yang sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan intinya metode ini itu menggunakan simulasi komputer, Bapak Ibu. Menggunakan simulasi komputer. Jadi ada keterkaitannya sama simulasi komputer. Untuk apa? Untuk mendekati atau menghampiri ya, mendekati atau menghampiri atau meniru, menduplikat realitas real world-nya gitu ya, realitas dunia nyatanya. Jadi dengan simulasi komputer kita itu ingin mendekati atau meniru keadaan di dunia nyatanya. Oke, mungkin saya masuk ke ini ya sejarah singkat tentang J. Forrester. Jadi metode ini tuh sebenarnya bukan barang baru, Bapak Ibu, ya, bukan barang baru yang hype kemarin sore gitu. Ini dikembangkan oleh Bapak Profesor J. Forrester ini dari uh,
Massachusetts Institute of Technology, MIT gitu ya di Amerika. Itu sekitar tahun 19, kalau nggak salah 1950-an Bapak Ibu. 50-an. Jadi satu dekade setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi dari bukunya beliau itu Principles of System itu awalnya ini adalah ilmu yang sangat teknis begitu ya, yang sangat teknis dipakai di bidang engineering, terus akarnya itu dari teori kontrol dan dinamika nonlinier waktu itu. Tapi ternyata kegunaannya itu malah jauh lebih luas dari itu sebenarnya. Jadi awalnya hanya untuk di lingkup bidang engineering dan seterusnya. Ternyata kegunaan itu jauh lebih luas dari itu sebenarnya. Nah ini ya evolusi sistem dinamiknya ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, metodologi ini berevolusi Bapak Ibu. Jadi dari yang tadi apa Profesor J. Forrester tadi ini eh, menciptakan untuk bidang engineering, sekarang berevolusi. Jadi yang tadinya ilmu teknik, matematika, ya, fisika. Nah, terus kemudian orang-orang mulai sadar bahwa eh masalah ekonomi, masalah sosial, masalah environment, masalah lingkungan itu juga adalah sebuah sistem yang kompleks loh gitu. Kompleks banget gitu ya. Kompleks banget. Maka metodologi ini jadi bisa diadopsi gitu ya secara luas di berbagai bidang ilmu. Ya, kalau kita lihat di gambar itu ada banyak lah ya. Ini menunjukkan bahwa eh, sistem dinamik ini apa sangat fleksibel ya, bisa digunakan di mana aja. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, apakah ini ilmu untuk jurusan teknik gitu ya? Enggak gitu ya. Semua bisa pakai ini. Jadi seperti statistik begitu ya. Statistik itu kan bisa dipakai di mana aja ya. Bisa digunakan di jurusan lain pun. Begitu pula juga sistem dinamik ini. Itu tidak hanya untuk bidang engineering atau teknik atau matematika atau fisika, tapi lebih fleksibel dari itu dan bisa digunakan di jurusan eh, di bidang ilmu mana saja gitu ya. SD kita sebut SD ya. Jadi sistem dinamik itu singkatannya SD. SD. Jadi kalau ada yang tanya gitu ya, sistem dinamik itu ilmu anak teknik gitu enggak gitu ya, atau anak ekonomi enggak. Jawabannya semuanya eh, sistem dinamik itu netral gitu. Sistem dinamik netral. Jadi jawabannya itu semuanya netral. Jadi untuk bidang apa saja. Sama seperti statistik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semua bidang ilmu itu boleh memakainya gitu. Malah justru metodologi ini tuh memaksa kita untuk berpikir transdisiplin ya. Jadi kita harus berani menjebol atau mendobrak ya, sekat-sekat dari keilmuan kita. Kemudian orang misalnya kayak orang teknik gitu ya, itu harus bicara dengan orang sosial. Orang sosial itu harus paham data dari orang ahli ekonomi misalnya. Jadi eh, seperti beberapa penelitian ya yang mungkin Bapak Ibu pernah lakukan atau yang saya juga sedang lakukan itu adalah ini ya berpikir secara transdisiplin ya. Jadi faktor yang mungkin diamati atau yang diteliti itu enggak tentang satu bidang kita saja, tapi kita juga harus eh, apa namanya berpikir secara transdisiplin tadi itu dengan eh, ilmu sosial, ekonomi, sehingga penelitian kita jadi lebih baik ya. Jadi nggak hanya tentang engineering misalnya seperti itu. Karena itu kunci sukses ya Bapak Ibu ya dalam menggunakan metode sistem dinamik ini, yaitu bahasanya adalah kuncinya adalah teamwork ya.
teamwork atau kerja tim ya, kerja sama ya. Kunci sukses dalam menggunakan metode ini adalah teamwork. Oke, sekarang kita masuk ke bagian model. Kenapa kita perlu model? Model, maksudnya model bukan model yang berjalan di catwalk ya. Model. Jawabannya sederhana, Bapak Ibu, karena realitas dunia nyata atau real world di luar itu sangat luar biasa kompleks, ya. Sangat luar biasa kompleks. Kita tidak mungkin bisa memahami eh, 100% semua variabel yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat representasi gitu, bahasanya representasi. Representasi ideal gitu, yang lebih sederhana dari realitasnya, dari real world-nya. Kita perlu wahana untuk kita pelajari wahana. Wahana itu kalau bahasa lebih ini apa ya? Wahana ini adalah sebut modelnya itu adalah wahana. Dan model ini adalah duplikat gitu ya, atau dunia tiruan yang kita bangun di komputer yang memiliki masalah nyata yang ingin kita pecahkan gitu. Nah, tetapi tidak semua model itu baik, Bapak Ibu. Model yang baik atau yang bagus itu seperti jembatan gitu. Seperti jembatan. Dia harus kokoh gitu ya. Jadi ada eh, bentar. Jadi kita harus jembatan seperti jembatan yang kita harus kokoh gitu ya. Ada 4 syaratnya. Yang pertama itu ada sederhana. Jadi harus sederhana itu seperti apa? Jangan sampai modelnya yang kita buat itu lebih rumit ya, lebih rumit dari masalah aslinya. Jadi eh, bikin sesimpel mungkin gitu ya, dan eh, tidak lebih rumit dari masalah aslinya. Kemudian yang kedua itu harus menyeluruh, artinya elemen-elemen yang penting dan harus dan apa kuncinya itu harus masuk dalam model. Elemen-elemen penting itu harus masuk dalam model. Kemudian yang ketiga harus menggambarkan kinerja. Memberikan kinerja itu model itu harus bisa meniru, ya, meniru perilaku sistem di dunia nyata. Kalau datanya naik, modelnya juga harus naik, gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh ekstrim, misalnya di dunia nyata, misalnya kendaraan listrik gitu ya, kendaraan listrik harganya di dalam model kita buat oh, murah sekali gitu ya. Misalnya satu unit mobil listrik kita buat harga 10 juta misalnya. Jadi kita buat ekstrim gitu. Setelah kita running dalam model kita di simulasi itu tadi, maka otomatis jika harga kendaraan listriknya murah sekali kan berarti penjualan akan meningkat drastis gitu ya. Akan banyak yang beli gitu. Nah, jadi itu harus sesuai dengan realitasnya gitu ya. Jangan sampai misalnya harga mobil listriknya dibikin murah tapi penjualan malah menurun gitu kan aneh ya. Berarti itu tidak sesuai dengan representasi di dunia nyatanya. Kemudian yang keempat ya harus melingkupi lingkungan. Model itu harus memperhitungkan faktor eksternal yang relevan gitu Bapak Ibu. Jadi tetap ada apa memperhitungkan lingkungannya. Misalnya kalau yang contoh tadi ya sepeda motor listrik atau motor listrik tadi, kita ada lingkungan misalnya mempertimbangkan jumlah SPKLU di sekitar rumahnya, misalnya seperti itu. Atau mempertimbangkan berapa orang di sekitarnya yang sudah membeli kendaraan listrik misalnya, sehingga mempengaruhi pembeliannya dan seterusnya.
Itu kita harus mempertimbangkan lingkungannya gitu ya. Kemudian, nah setelah kita punya modelnya gitu ya, ibarat kita sudah punya blueprintnya gitu ya, blueprint pesawat gitu. Langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi ya Bapak Ibu, melakukan simulasi. Nah simulasi itu adalah sebuah proses untuk menjalankan modelnya. Kalau modelnya adalah contohnya blueprint pesawat tadi ya, simulasi itu seperti kita memasukkan blueprint itu ke dalam flight simulator di komputer kita. Kemudian kita terbangkan modelnya di komputer untuk melihat perilaku dari waktu ke waktu. Atau contoh lain ya apa namanya dengan contoh mobil listrik tadi itu ya, kita sudah punya modelnya tentang eh, adopsi sepeda motor listrik atau motor listrik, kemudian kita simulasikan bagaimana dan seterusnya. Dan inilah kekuatan terbesar gitu ya dari sistem dinamik Bapak Ibu. Kekuatan utamanya sistem dinamik. Jadi model simulasi ini itu menjadi bisa kita bilang adalah laboratorium ya, laboratorium pribadi kita. Kita bisa bereksperimen sepuasnya dengan pertanyaan what if gitu ya, what if atau bagaimana jika anggaran marketing kita naikkan 30% misalnya. Bagaimana jika kita rekrut 100 orang baru, apa efeknya gitu ya. Bagaimana jika subsidi kendaraan listrik kita hapus misalnya, apa efeknya gitu. Apakah akan mempercepat adopsi kendaraan listriknya? Itu kita bisa ini ya, lakukan di laboratorium laboratorium pribadi kita itu tadi ya. Kita bisa mengatur itu, bisa mensimulasikan. Kita bisa jalankan semua skenario yang kita inginkan itu di komputer. Dan kita bisa lihat apa dampaknya 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Yang semua itu tanpa harus mengambil resiko sedikit pun di dunia nyata. Jadi karena itu adalah representasi di dunia nyata, jadi kita bebas sebenarnya untuk melakukan eksperimen apapun di dalam laboratorium kita itu. Nah, jadi kalau kita uh, jujur gitu ya, menguji coba kebijakan di dunia nyata itu kan sangat mahal dan berbahaya gitu. Jadi Anda nggak mungkin menguji obat baru langsung ke 1.000 orang, katakanlah 1.000 orang. Anda juga nggak mungkin mencoba sistem satu arah ini ya, satu arah di Jalan Kusumanegara Jogja misalnya, pas jam pulang kerja. Kan resikonya terlalu besar ya, kalau tiba-tiba kita langsung melakukan perubahannya itu di dunia nyata. Nah, disinilah peran model. Disinilah peran model. Kita memindahkan eh, semua perlakuan yang berbahaya itu tadi di dunia nyata ke dunia model yang ada di komputer. Kemudian kalau skenario kita gagal di simulasi, ya nggak masalah gitu ya. Ya nggak masalah, karena yang itu udah simulasi. Kita tinggal tinggal tekan tombol reset, gitu. Kembali ulang lagi, kita coba adjust angkanya lagi, kita coba lagi, kita eksperimen lagi, dan itu tidak ada yang didugikan gitu Bapak Ibu. Itulah peran dari model simulasi begitu. Oke, ini tadi semua terdengar canggih gitu ya, canggih ya. Dan ternyata ada simulasi sistem gitu ya yang menggunakan eh, data apa namanya sistem dinamik gitu. Tapi apakah ini beneran dipakai nggak sih di dunia nyata? Atau sebenarnya hanya teori gitu ya? Atau hanya teori aja sih nggak ada yang pakai ini? Gitu.
terlalu susah atau terlalu canggih gitu. Tentang enggak gitu ya, sangat dipakai Bapak. Sangat dipakai di dunia nyata. Contohnya nih saya ambil dari bisnis perusahaan raksasa seperti PNG gitu ya, atau Unilever, itu menggunakan ini ya, menggunakan ini untuk memahami apa supply chain-nya gitu ya, atau rantai pasok mereka. Mereka memodelkan kenapa pesanan dari toko tiba-tiba melonjak, terus padahal penjualan ke konsumen stabil dan seterusnya. Dan di kebijakan global ini contohnya ya. Ya, terus ada studi paling terkenal dari studi legendaris tentang limits to growth atau batas pertumbuhan yang mengguncang dunia tahun 70-an itu murni dibuat dengan model sistem dinamik. Dan yang terbaru yang kemarin ini Bapak Ibu ya, COVID-19 itu ya. COVID-19 tahun 2019 20 dan sampai beberapa tahun kemudian itu para ahli apa namanya? Para ahli epidemiologi itu menggunakan model simulasi. Jadi kalau kita lihat di Google Scholar ataupun Scopus atau apa yang menyediakan database eh, publikasi itu kita lihat di tahun segitu tuh banyak sekali ya yang tentang em, apa COVID-19 dan menggunakan model simulasi yang dasarnya adalah sistem dynamic ini. Ya, yang dasarnya adalah sistem dynamic ini. Untuk apa ya? Untuk memberi masukan ke pemerintah misalnya tentang skenario-skenario kebijakan yang mungkin akan dilakukan. Nah, jadi eh, bagi Anda yang ada di posisi pengambil keputusan, ya, eh, apa manfaat praktisnya gitu ya biasanya? Apa manfaat praktisnya? Ada tiga, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah manfaatnya jadi bisa memprediksi dampaknya. Anda bisa melihat gambaran ke depan apa yang akan terjadi jika Anda mengambil keputusan A, B, atau C. Yang kedua, kita bisa mengambil kebijakan. Jadi setelah kebijakannya itu sudah diputuskan, model ini bisa dipakai untuk memonitor apakah implementasinya masih on the track atau enggak, gitu ya. Yang ketiga, mengantisipasi anti kebijakan. Ini adalah istilah yang menarik ya menurut saya. Setiap kebijakan yang kita buat itu pasti ada pihak yang tidak cocok atau tidak suka atau ada efek samping yang melawan gitu ya untuk melawan kebijakan ini. Nah, model ini bisa untuk memprediksi melihat di mana lawan itu akan muncul gitu ya. Muncul. Karena kita bisa memprediksi dan mensimulasikan. Oke, bisa diingatkan durasi. Sebentar lagi mungkin akan selesai ini. Secara teknis ya Bapak Ibu ini ya, secara teknis sistem dynamics itu punya kelebihan yang tidak dimiliki metode analisis biasa. Metode biasa mungkin bagus untuk jangka pendek, tapi untuk sistem dinamik ini bisa untuk melihat jangka panjang dan juga jangka pendek sekaligus. Mungkin metode biasa seringkali berasumsi hubungannya linier. Sistem dinamik bisa mengakomodasi hubungannya tidak linier atau non-linier yang melingkar, eh, sirkular, umpan balik itu ya. Dan yang terpenting sistem dinamik ini bisa secara jelas memasukkan time delay yang tadi sering diabaikan oleh orang-orang itu tadi ya. Ya, sekarang kita juga harus jujur ya, sistem dinamik itu bukan bola kristal ajaib gitu ya, kayak di film-film yang bisa menghilangkan semua masalah. Realitasnya setiap keputusan yang kita ambil gitu ya, itu pasti punya dua sisi dampak ya, ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu sesuai yang kita inginkan dan dampak negatifnya itu adalah mungkin efek samping yang tidak kita inginkan gitu. Jadi tidak mungkin ada kebijakan yang 100% positif untuk semua orang
Jadi itu ada sebuah apa ya bahasanya keniscayaan itu ya, sebuah kepastian. Eh, dan ini kita skip aja ya, waktunya sudah mepet katanya tadi ya dari panitia. Eh, nah, satu konsep terakhir ya Bapak Ibu sebelum penutup ya. Kalau dunia ini begitu kompleks, bagaimana kita memulainya? Kita tidak mungkin memodelkan gitu ya. Kita tidak mungkin memodelkan seluruh eh, alam semesta ini untuk memecahkan masalah banjir di Jakarta. Kita harus fokus, kita perlu menarik yang disebut dengan garis batas virtual. Tetap ada batasannya, Bapak Ibu. Meskipun kita harus melihatnya secara luas, tapi tetap ada batasannya. Kita harus memutuskan variabel apa aja yang ada di dalam sistem yang kita pelajari, dan apa aja yang ada di luar sistem yang kita sebut lingkungan tadi. Ya, tantangannya adalah ini ya, seringkali pengalaman masa lalu kita, seperti yang metafora gajah tadi itu ya, itu malah membelenggu kita ya. Kita jadi salah menarik garis batasnya. Jadi kalau ada ilustrasi ini, ilustrasi singkat, kita bisa pakai contoh ini ya, kemacetan. Jadi misalnya ada kemacetan parah di suatu perempatan, sebut aja perempatan X gitu ya. Jika kita berpikirnya secara silo, secara kotak-kotak, kita akan menarik batas virtual yang sangat sempit ya. Kita hanya melihat permasalahannya di perempatannya itu aja. Kita hanya fokus pada satu hal, misalnya, oh penyebabnya karena lampu merahnya kelamaan, misalnya. Ya, solusi kita ya hanya seputar mengubah durasi lampu merah. Tapi akan berbeda jika kita itu berpikir secara sistem. Jadi kita memperluas batasan kita. Jadi kita tidak hanya melihat satu titik, tapi kita juga melihat mungkin tiga perempatan lain di sekitarnya, dan mungkin ada jalan alternatif, jalan tikus. Saat batasan kita diperluas itu masalah jadi terlihat beda gitu ya. Oh ternyata macet di perempatan X ini bukan gara-gara lampu merah, tapi ada bottleneck di 500 meter setelahnya misalnya. Jadi solusinya menjadi beda total. Mungkin kita harus mengubah rute, di bukan lampu merahnya yang diatur gitu ya. Jadi inilah yang maksudnya inti dari batasan sistem gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir materi ya. Jika ada 4 hal yang perlu Anda bawa pulang gitu ya, takeaways dari webinar hari ini, yaitu yang pertama dari saya, tolong berhenti berpikir terkotak-kotak dan reaktif itu tadi ya. Yang kedua, mulailah berlatih ya, berpikir secara sistem. Lihat gambaran besarnya, lihat big picture-nya dulu. Cari keterkaitannya, gitu. Cari lingkaran umpan baliknya, lingkaran feedbacknya. Dan yang penting, hargai tadi ya, adanya jeda waktu. Yang ketiga, jika masalahnya cukup rumit, ya, gunakan metodologi sistem dynamic untuk memahaminya. Kemudian yang keempat, manfaatkan model dan simulasi sebagai laboratorium Anda yang aman. Uji semua skenario what if Anda di sana sebelum Anda mengambil resiko di dunia nyata. Ya, ini oh, 3 kebiasaan sederhana ya Bapak Ibu ya untuk mulai berpikir secara sistem. Saya cepat saja. Yang pertama, mencari pola. Jadi bukan kejadiannya, tapi kita melihat patternnya, polanya. Kemudian yang kedua, memperluas batasannya. Kemudian yang ketiga, mencari akar masalahnya. Jadi bukan gejalanya. Misalnya cari akar masalah itu jangan cuman berarti gejalanya, tapi kita coba pakai. Saya pernah membaca pakai 5 ways, 5 ways, 5 ways. Jadi why, 5 why gitu ya, 5 why. Kenapa customer komplain? Oh, karena pengiriman terlambat. Kenapa lambat? Karena packing lama. Kenapa lama, dan seterusnya sampai 5 gitu ya. Itu langkah pertama Anda menjadi seorang sistem thinker gitu ya.
Satu-satunya yang tetap sebagai penutup, kita hidup di dunia yang terus berubah, yang penuh dengan dinamika, seperti kata filsuf Yunani gitu ya. Satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Tugas kita bukanlah menghentikan perubahan itu, karena itu mustahil. Tugas kita adalah memahami dinamika dari perubahan itu agar kita bisa merancang bukan hanya bereaksi, tapi merancang masa depan yang lebih baik. Kutipan terakhir dari Albert Einstein, we can solve problems by using the same kind of thinking we use when we created them. Kita tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakan masalah. Mungkin itu dari saya. Sekian materi dari saya, Bapak Ibu. Saya harap ini membuka wawasan baru bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Moderator untuk selanjutnya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sedikit promosi, Bapak Ibu jika ingin belajar lebih dalam mengenai sistem dinamik bisa membaca buku ini yang saya tulis dengan pembimbing saya gitu ya, dengan Prof. Budi Santoso Wiryodirijo. Beliau ahlinya sistem dinamik begitu. Bisa dibeli di toko buku kesayangan Anda atau di Shopee dan Tokopedia. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau diskusi silahkan. Selamat pagi, Pak Bagus. Mohon Ya, izin bertanya, Pak. selamat pagi. Pak siapa nih? Saya Setia Bima Suryanto dari Lampung, Pak. Ya, Ya, Pak. Saya ini kan kerja di suatu perusahaan swasta ya, Pak, produksi gula pasir gitu. Nah, setelah mengikuti materi ini juga saya alhamdulillahnya sudah bisa memproyeksikan nih, Pak, apa namanya materi ini terhadap permasalahan di tempat saya bekerja. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu eh, apakah bagaimana ya, Pak, apa namanya keputusan terbaik untuk menguji suatu sistem untuk apa menguji suatu sistem di apa permasalahan di tempat kita kerja, tapi itu bersifat teknis itu, Pak. Misalnya kita harus apa ya kita harus melihat proses produksinya seperti apa itu kan kalau misalnya kita membuat pemodelan untuk eh, proses produksi di tempat kita kan itu kan eh, sepertinya sangat sulit ya Pak. Itu eh, apa ya lebih bijaknya kita seperti apa Pak untuk membuat pemodelan untuk permasalahan seperti itu Pak. oke. Baik. Ini Mas Bima nih alumni ya kayaknya ya. Iya betul Pak. Alumni ini Pak Andri bilang penciptaan himne teknik industri Akbrin ya. Ini luar biasa sekali Mas. Mas Bima. Pertanyaan yang bagus Mas Bima. Jadi eh, sebenarnya dalam membuat sistem pemodelan sistem itu ya itu kan kita yang pertama kita juga harus memasukkan variabel-variabel dan faktor-faktor apa yang memang benar-benar berpengaruh sama yang kita apa namanya analisis itu ya. Pertama itu harus betul, kemudian jika sudah itu kemudian kita melakukan pemodelannya. Ya, dari pemodelan dan di simulasi itu memang ada tahapan-tahapan tertentu ya, yang seperti eh, validasi, verifikasi, dan lain-lain. Nah, di situ tuh kuncinya. Ketika memang hasil validasi kita itu mencapai eh, persentase yang tinggi gitu ya, tapi kalau sampai 100% nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi dalam membuat apa, representasi dunia nyata dalam model itu sampai 100% itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin mirip banget gitu ya. Tapi ketika memang
mendekati 100 gitu, itu sudah baik. Dan bisa dipastikan jika kita melakukan eksperimen di simulasinya itu nanti akan sesuai sama eh, di kenyataannya gitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh apa seperti tadi di produksi gula ya Mas Bima ya. Setia apa Mas Bima? Mas Bima apa maksudnya? Mas Setia itu eh, ketika kita memang sudah membuat modelnya itu dengan baik, dengan nilai sudah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik, itu untuk patternnya, untuk polanya pasti sudah dapat terlihat ya. Oh, mungkin di sekitar tahun ini produksinya akan meningkat, misalnya seperti itu. Atau 5 tahun ke depan akan seperti ini. Oh, ternyata di tahun ke-7 itu akan mengalami penurunan, misalnya seperti itu akan terlihat gitu ya. Ada grafiknya gitu ya. Nah, jadi patokannya gimana sih? Apakah model kita, apakah ini beneran atau enggak? Itu memang dari kita di modelnya itu sudah melakukan verifikasi atau validasi yang memang sudah tepat dan juga memasukkan variabel-variabel yang memang berhubungan banget dengan apa yang akan kita analisis gitu, Mas. Berarti memang itu kuncinya ini Pak ya, terkait variabelnya Pak ya. Ya, ya. Jadi kita jangan sampai melewatkan ada yang variabel Hmm. kuncinya ya. Misalnya kayak Gitu, Pak. eh, penelitian tentang adopsi kendaraan listrik misalnya itu kita jangan melupakan variabel-variabel seperti mungkin kebijakan pemerintah, mungkin eh, biaya perbaikannya dan lain-lain itu jangan sampai kita ada yang luput. Kalau misalnya, tapi tetap ada batasan ya, jangan terlalu luas yang harus kita masukkan semua. Itu malah jadi tidak sesuai dengan ini ya syarat pembuatan model tadi ya, yang harus sesederhana mungkin gitu ya. Tapi malah jadinya makin rumit, malah jadinya tidak eh, baik gitu hasilnya. Begitu, Mas. Iya ya Pak. Oke, berarti aduh, memang kayaknya kompleks banget ya soalnya sih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, memang kompleks tapi bisa dipelajari. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Mas. Pencipta Heimne, Teknik Industri, Akprin. Mungkin saya juga mau tanya Pak Bagus. Oh ya, Bu Mawa. Kan Jangan biasanya susah-susah, Bu Mawa tanyanya. Gak apa, kan biasanya sistem dinamik ini kan nanti kita pakai software gitu ya Ya, untuk apa ya memodelkannya gitu dan nanti ya, cari ya, solusinya gitu kan. ya. Yang update sekarang tuh pakai softwarenya apa sih Pak? Kan Pak Bagus juga kayaknya ini S3-nya tentang ini juga, iya atau enggak? Ya, jadi sistem dinamik itu kan dasar gitu, Bu ya, dasar pemikirannya gitu ya. Kemudian kalau percabangan itu banyak banget itu ya, tentang simulasi itu ya. Ada agent based modeling, itu ada ahlinya itu Pak Andrian Ema Putra itu ya. Agent based modeling, kemudian ada juga eh, apa simulasi-simulasi lain. Setahu saya itu ada sekitar 10 simulasi ya. Jadi tapi dasarnya tetap apa sistem dinamik begitu. Nah, untuk softwarenya itu Bapak, Bu ya, Bu Mawa itu untuk yang sering dipakai gitu, yang saya sering pakai itu Stella gitu ya. Stella, ada juga yang Vensim, bahkan ada juga yang paling eh apa canggih itu, aduh saya lupa namanya. Hmm, jadi itu dia bisa langsung eh, dua-duanya gitu, saya lupa namanya Bu. Itu bisa dua-duanya langsung dengan agent base dan juga dengan sistem dynamic. Kita bisa mensimulasikannya secara langsung, tapi memang sangat kompleks ya untuk membuatnya. Tapi untuk rata-rata sih, untuk belajar Vensim, kemudian Stella itu sudah cukup Bu Hawa. Dan itu
Kayaknya gratis ya, kayaknya gratis. Gratis dan bisa diakses mahasiswa juga. Ya, Mungkin soalnya di kan kalau yang Mm, dulu saya pernah pakainya cuman fansim gitu. Siapa tahu mm-mm. sekarang udah ada update-nya, tren kan berubah terus gitu ya. Kayaknya pencipta software Betul. juga semakin banyak. Ya, tanya aja sih sharing-sharing gitu. Sekarang tuh yang trennya, Heeh. yang terbarunya tuh pakainya tuh apa gitu terkait sistem dinamik ini. Ternyata fansim juga masih ini Oh, ya. masih ya. Jadi oh ya, jadi saya jadi ingat yang powerful itu namanya AnyLogic. Itu yang terbaru sih menurut saya ya. Namanya AnyLogic, dia bisa sistem dynamic, bisa agent based sekaligus, bisa simulasi-simulasi yang lain itu secara langsung jadi satu begitu. Itu gratis juga, Pak. Yang Ada tadi. versi educationnya gitu, ada versi Hmm. educationnya. Cuman ya apa apa namanya perlu belajar lebih gitu katanya. Soalnya ada pemrograman komputernya juga ya, ada pengkodingannya Coding-codingan gitu juga ya. gitu. Iya. Ya, nanti kita akan berharap banyak Pak Bagus setelah kembali ke Akprin untuk Amin. ngajar ini gitu ya. Biar Amin. mahasiswa kita juga Doain makin aja Bu, update semoga gitu. lancar belajarnya, Ya, cepat jadi lulus. sekalian ini mungkin untuk yang apa namanya peserta lainnya gitu ya, yang tertarik untuk belajar lebih dalam eh, berpikir sistem, sistem dinamik gitu ya, bisa join ke teknik industri ya, promosi, prodi Iya, gitu. silahkan karena teknik industri sangat pas ilmunya. Ya, ya, terima kasih Pak Bagus untuk Oke, jawabannya, sama-sama sharing-sharingnya. Bu Mawar. Kita sampai jam berapa ya? Mungkin ini kalau ada yang masih mau bertanya, satu pertanyaan lagi mungkin, monggo dari Pak Andre peserta. mungkin? Wah, ya, semoga cepat lulus ini kuliahnya Amin, Pak Pak. Ibu. Pak Agus. Ini Pak Agus salah satu dosen di Akprin yang sedang menempuh S3 di Institut Teknologi 10 November ya. Mungkin sering belajar Surabaya gitu ya. Ini 10 November. Ini semoga segera lulus dan nanti bisa mengajar itu ya, simulasi di sini, mengembangkan lab begitu, baik di S1 dan di 3. Terima kasih ini Mas Setia, lagunya sudah diciptakan, kemarin sudah bikin videonya juga, tapi belum kami upload di YouTube Mas, nanti kami uploadkan di YouTube. Iya, sama-sama Pak Andrian. Ya, itu dan mungkin kalau Mas Setia mengarang lagu itu kan juga belum memperhitungkan sistem ya, Mas ini kok bassnya kurang bagus itu atau treble-nya. Ya, itu mungkin Iya, jalan perlu Ya kan disimulasikan loh itu ini, sebenarnya. Sebelum iya di Pak, karena kebetulan saya ini Pak, mohon maaf apa namanya di apa dipercaya oleh atasan saya untuk megang divisi lain sih Pak. Maksudnya masih di warehouse cuman di lini lain gitu. Jadi saya Ah, sudah bukan di apa namanya MIS lagi Pak, bukan bukan di sistem informasi lagi. hmm, ya ya. Di Lampung ya, Mas ya. Ya masih di Lampung Pak. Oh ya, sukses selalu buat Mas Setia. Ya terima kasih Pak Agus. Semoga lancar juga Pak studinya Pak. Amin, amin. Hmm. Masih masa dari alumni tapi masih itu ya masih itu kemarin juga sempat ngisi seminar juga dan aktif juga. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan Pak Agus nganunya mungkin penelitiannya bagaimana Ya, sulitnya adopsi motor listrik di Indonesia mungkin Pak Agus bagaimana yang clue-clue yang sudah ditemukan nih. Ini ya, soalnya Pak Umar nih mau beli motor listrik takut nih. Jangan-jangan nanti listrik naik, udah beli listrik jadi naik. ya, ya. Sebenarnya itu apa adopsi sepeda motor listrik itu kan sesuatu yang permasalahan yang kompleks, Bapak Ibu, yang permasalahan yang kompleks, yang siklis chicken egg ya istilahnya siklis siklis chicken egg itu telur apa ayam dulu gitu. Ayam dulu apa telur dulu nih gitu kan yang lahir dulu di dunia ini.
telur apa ayam dulu. Begitu pula juga dengan eh, apa namanya adopsi sepeda motor listrik di Indonesia ini ya, kan jadi kayak ini atau apa kita misalnya bikin SPKLU dulu atau baru nanti pada beli motor listrik atau mobil listrik, atau kita ngegas orang untuk beli dulu baru nanti kita buatkan SPKLU nih, nah gitu kan pemerintah jadi bingung ya. Dan banyak sebenarnya banyak banget ininya ya, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi yang harus dipertimbangkan, yang harus dimasukkan ke dalam pengembangan modelnya nanti itu yang bikin rumit di situ sih mungkin ya. Kemudian build datanya juga cukup banyak juga. Ya, itulah. Semoga bisa cepat selesai dan lancar semuanya. Gitu, Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Agus. Tapi jangan cepat-cepat Pak Agus, minimal 3 tahun. Nanti kalau kalau terlalu cepat nanti nggak boleh jadi profesor Pak Agus. Iya, iya, iya. Jadi 3 tahun aja minimal. Siap, siap. Lama ini juga ada ini alumni kita yang habis lulus S2 itu Pak Agus, Imade Dwika itu. Mas Oh, Imade mau monitor. Nah, silakan kalau mau Imade Dwika. bertanya ke Pak Agus. Ya, ini kok ini Imade Dwika ini pernah saya ajar. Kalau Oke, Mbak Pak. moderator malah belum pernah saya ajar itu. Oke, mohon izin Pak, mohon izin. Ya. Sebelumnya selamat atas diterbitkannya buku. Saya juga mengikuti waktu Bapak terpublishnya buku Bapak. Saya sempat juga searching-searching mengenai apa buku yang Bapak tulis bersama dosen bimbing Bapak. Secara pribadi, saya juga ingin belajar lebih dalam Pak terkait dengan sistem dinamik, terutama kita sebagai teknik industri yang base-nya itu ataupun koridornya itu adalah memandang dari sistem besar. Ya. Mungkin dengan adanya salah satu tools ataupun metode pendekatan yang sudah Bapak uraikan pada pagi hari ini memberikan wawasan tambahan untuk saya mengenai sistem dinamik khususnya. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, sedikit Pak, mengenai kita khususnya teknik industri yang memandang sistem sebagai base-nya, kemudian dengan mempunyai interdisipliner ataupun pun kita mempunyai perspektifnya dengan berbagai multidisipliner, kemudian bagaimana agar pengimplementasiannya, mungkin kalau secara tadi sudah disinggung mengenai perkembangannya sudah ada software yang bisa mensimulasikan dan lain sebagainya, tapi sebagai kita yang base-nya on system untuk membuat satu pemodelan sederhana, misalnya untuk kita memberikan simulasi sederhana di dalam kelas ataupun untuk sharing, itu bagaimana agar tidak bersifat subjektif Pak, artinya karena ada banyak pandangan-pandangan ataupun disiplin-disiplin ilmu di dalamnya, khususnya kita teknik industri, seperti itu, agar tidak terjadi subjektivitas dalam membuat satu pemodelan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau idealnya memang kalau kita buat sebuah sistem yang beneran gitu ya, yang luas itu memang kita harus melibatkan eh, banyak disiplin ilmu ya. Karena kan kita nggak mungkin cuman cuman untuk apa namanya untuk penelitian yang besar kan nggak cuman eh, satu bidang ilmu gitu ya. Kita harus tetap eh, melibatkan dari apa namanya disiplin ilmu yang lain ya. Kayak seperti saya ini penelitian saya ini kan juga kebetulan dosen eh, pembimbing saya itu kan juga ahlinya di bidang kebijakan industri gitu ya. Sehingga eh, akan makin kuat ya untuk melakukan pembuatan pemodelan ini. Tapi kalau untuk hal-hal membuat model secara simpel gitu ya, secara simpel yang memang untuk apa penelitian ini kita bisa bisa aja dengan cara agar tidak subjektif gitu ya. Itu bisa dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu. Kita harus mengambil referensi yang sebanyak mungkin berhubungan dengan variabel yang akan kita pakai. Misalnya di situ kita melibatkan faktor sosial di dalamnya. Berarti kita juga harus mencari penelitian terdahulu yang memang sudah valid, menyatakan bahwa variabel ini itu berpengaruh nih ke ini, misalnya begitu. Terus misalnya ada variabel lain lagi, misalnya, oh ada variabel apa ekonomi misalnya di sini di sana. Kita juga harus mencari eh,
referensi-referensi atau publikasi-publikasi yang sudah valid menyatakan bahwa memang ekonomi ini ada pengaruhnya dan seterusnya. Jadi dari situ itu mungkin yang paling dasar, mungkin ketika kita buat sistem tapi kita tidak melibatkan orang banyak ya, melibatkan orang yang ahli di bidangnya, tapi kita sendiri yang melakukan penelitian itu bisa dengan cara mengambil dari referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya, gitu Mas. Mas apa? Imade Dwika ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Sundarto Wibowo atas jawabannya dan juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa berpikir sistem dan sistem dinamik itu dapat membantu kita dalam memahami keterkaitan antar bagian dalam suatu permasalahan, sehingga keputusan yang diambil tersebut lebih menyeluruh dan tepat sasaran yang berguna untuk merancang masa depan yang lebih baik ke depannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Foto bersama dulu kita Pak Andre ini. Oh ya, baik Pak. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa open cam. Monggo mungkin dari Mbak Dinda di apa-apa mungkin Mbak Dinda. Bagaimana Bapak? Monggo dari Mbak Dinda yang bisa memimpin foto bersama. Monggo. Oh ya, baik. 1, 2, 3. 1, 2. Sudah, Pak. Terima kasih Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sundarto Wibowo atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada seluruh peserta dan kami seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar pada kali ini dari awal hingga akhir yang berjalan dengan baik. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kegiatan akademik maupun profesional kita ke depannya. Saya Dinda Dwi Mukar Putuwaringin selaku Amin. moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih semuanya Warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda, Terima kasih Pak Mbak Agus, Pak Ibu. Sami-sami. Pak Terima Andre. kasih semuanya. Terima kasih semua Mbak Dinda, Mas Satya, Mas Made, sukses. Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Dinda, Agus.